Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Pada kali ini saya akan mempresentasikan PowerPoint yang berjudul Sistem Pendidikan Mu'adalah Madin Formal dan Madin Takmiliyah. PowerPoint ini saya susun untuk memenuhi tugas daripada mata kuliah Sejarah Pendidikan Islam yang langsung diampu oleh Bapak Nurdi, Magister Pendidikan. Langsung saja saya akan menjelaskan apa itu yang dimaksud dengan pendidikan mu'adalah, madin formal, dan juga madin takmiliyah. Yang pertama, sistem pendidikan mu'adalah, yaitu pondok pesantren yang menyelenggarakan pendidikan formal dengan mengembangkan kurikulum sesuai dengan kekhasan pesantren dengan berbasis kitab kuning atau dirosah Islamiyah, dengan pola pendidikan mu'alimin secara kurikulum Depak Republik Indonesia dan Departemen Pendidikan Nasional. Akan tetapi pesantren tersebut itu setara dengan Madrasah Aliyah melalui SK Dirjen Pendidikan Islam Depak Republik Indonesia dan setara dengan SMA sesuai dengan SK Dirjen Pendidikan Dasar dan Menengah Departemen Pendidikan Nasional. Pesantren seperti ini itu sangatlah jarang ditemukan di Indonesia. Bahkan dari 20.000 lebih pesantren yang menyebar di seluruh Nusantara, itu hanya 32 yang berstatus pendidikan mu'adalah. Contohnya seperti Pondok Gontor, yaitu Darussalam Pondok Gontor. Terus seperti Tarbiyatul Mu'alimin, yaitu Pondok Pesantren Al-Amin Renduan. Adapun lulusan setingkat dengan lulusan jenis pendidikan lain pada jenjang yang sama, yaitu Satuan Pendidikan Mu'adalah Ula, itu setingkat SD atau MI. Ijazahnya itu setingkat SD atau MI. Yang kedua, Satuan Pendidikan Mu'adalah Wusta. Satuan pendidikan ini setingkat ijazah SMP atau MTS. Yang ketiga, Satuan Pendidikan Mu'adalah Ulia setingkat SMA, SMK, MA, dan MAK. Ini adalah Satuan Pendidikan Mu'adalah Ulia yang mana ijazahnya itu berbasis atau setara dengan ijazah SMA. Adapun mandat utama lulusan pesantren atau tujuan utama daripada lulusan pesantren, yaitu satu, menghasilkan lulusan mutafaqih fiddin guna menjawab atau langkahnya kader ulama. Jadi kalau pesantren kader-kader daripada ulama, yaitu daripada santri, dari orang-orang yang mondok di pondok pesantren, itu adalah kader daripada ulama. Tidak ada ulama yang muncul daripada pendidikan formal seperti sekolahan maupun lembaga-lembaga lain. Yang kedua, yaitu konservasi dan pengembangan disiplin ilmu-ilmu agama Islam berbasis kitab kuning, dirosah Islamiyah, dan pola pendidikan mu'alimin. Yang ketiga, yaitu menjunjung tinggi dan mengembangkan nilai-nilai Islam rahmatan lil alamin dengan menjunjung tinggi nilai-nilai Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, Bhinneka Tunggal Ika, keadilan, toleransi, kemanusiaan, keikhlasan, kebersamaan, dan nilai-nilai luhur nurani. Adapun arkanul ma'had, rukun-rukun terdirinya ma'had, ya, ada syarat-syarat berdirinya pondok pesantren itu ada kiai. Satu, ada kiai atau pengasuh pesantren. Yang kedua, yaitu santri mukim, santri yang bertempat tinggal di pondok tersebut, yaitu minimal 15 orang. Nomor 3, ada pondok atau asrama. Ya, tentu saja ini sangatlah ya, wajib bagi pondok ya memiliki asrama untuk ditempat tinggal oleh santri. Yang keempat adalah masjid. Ada masjid atau mushola untuk kegiatan dirosah ataupun kegiatan berjamaah sholat di
di pondok tersebut. 5 yaitu kajian kitab kuning. Ada suatu halakoh kitab kuning yang dilaksanakan atau digembleng para kiai, para asatidz pondok pesantren. Terus ada ruhul ma'had. Adapun ruhul ma'had itu adalah jiwa, ya, isi daripada pondok pesantren, yaitu 1. NKRI, harus nasionalisme. Jiwa santri itu harus nasionalisme, harus cinta bangsa, mencintai negeri dan bangsanya. Yang 2 yaitu keilmuan. Jadi keilmuan itu juga harus ada pada pondok pesantren. Ini keilmuan yang berbasis pondok, yaitu berbasis agama. Yang ketiga yaitu keikhlasan. Ada keikhlasan untuk menyebarkan keilmuannya. Ada suatu keikhlasan untuk menyebarkan ilmu-ilmu agama. Yang keempat yaitu kesederhanaan. Jadi pondok itu harus ada ciri khas, yaitu suatu kesederhanaan. Mengapa? Ya karena kesederhanaan itu bisa mengajari suatu kerendahan hati pada seorang murid. Yang kelima yaitu ukhuwah. Nomor 6 kemandirian. Nomor 7 kebebasan dan optimisme. Nomor 8 keseimbangan dalam mengatur pola hidup mandiri. Adapun yang kedua yaitu pendidikan diniyah formal, atau bisa disingkat dengan PDF, yaitu pendidikan diniyah formal. Ini hakikatnya adalah pesantren yang selama ini mengembangkan pendidikan diniyah, kemudian itu diformalkan pemerintah atau negara untuk menyiapkan kurikulum pola pengajaran, menyiapkan sejumlah mata pelajaran yang 70% itu agama dan 30% umumnya, yang semuanya itu kita coba distandarkan. Adapun pendidikan diniyah formal di Indonesia ini atau di lingkungan kita pada saat ini itu juga sangatlah jarang ditemukan. Pendidikan berbasis tradisional pesantren, yaitu pendidikan diniyah formal, hanya dapat diselenggarakan oleh beberapa orang di lingkungan pondok pesantren. Jadi ini kuota terbatas, tidak semua orang yang bisa mendirikan diniyah formal. Adapun jenjang lulusan setara dengan lulusan pendidikan lain pada jenjang yang sama, yaitu seperti tadi, yaitu wusta, ulya, dan ula. Ula yang pertama adalah pendidikan formal ula. Yang kedua pendidikan formal wusta, yaitu setara dengan SMP atau MTS. Yang ketiga adalah ulya, pendidikan yang setara dengan SMA, SMK, dan MA. Ini adalah diniyah formal, madrasah diniyah formal. Yang ketiga adalah diniyah takmiliyah. Diniyah takmiliyah adalah satuan pendidikan keagamaan Islam non formal yang menyelenggarakan pendidikan agama Islam sebagai pelengkap bagi siswa sekolah umum. Kalau di Indonesia ini adalah seperti pondok pesantren. Pondok pesantren ini sangatlah banyak yang ditemukan diniyah takmiliyah. Kalau kedua tadi, yang nomor 1 dan 2, yaitu pendidikan ma'adalah dan pendidikan madi formal, itu sangat jarang ditemukan di Indonesia. Tapi kalau diniyah takmiliyah itu sangatlah banyak, ada 28 pesantren tadi yang saya sebutkan yang tersebar di Indonesia itu.
insya Allah adalah diniyah takmiliyah. Itulah sangatlah banyak. Untuk tingkat dasar diniyah takmiliyah itu dengan masa belajar 4 tahun dari kelas 1 sampai kelas 4. Jadi antara untuk tingkatan satuan tingkatan itu masa belajarnya ada 4 tahun. Ada 4 tahun. Yang ketiga, untuk tingkat menengah pertama diniyah takmiliyah wusta dengan masa belajar 2 tahun dari kelas 1 sampai kelas 2. Itu tingkatannya 2 tahun. Untuk tingkatan menengah atas diniyah takmiliyah ulia dengan masa belajar 2 tahun dari kelas 1 sampai kelas 2. Jadi tingkatannya itu untuk tingkatan ulia itu ada 2 tahun dari kelas 1 sampai kelas 2. Adapun tujuan didirikannya diniyah takmiliyah yaitu untuk diniyah takmiliyah bertujuan untuk memberikan tambahan dan pendalaman pengetahuan agama Islam kepada pelajar-pelajar yang merasa kurang dalam menerima pengetahuan agama di sekolah umum. Ya, kita ingat bahwasanya pada saat ini remaja atau orang-orang pada saat ini justru mementingkan sekolah umum daripada pengetahuan agama Islam tersebut. Ya, maka dari itu tujuan dari diniyah takmiliyah itu untuk menyeimbangkan daripada pelajaran pengetahuan, pendalaman pengetahuan antara agama Islam dan sekolah umum. Jadi tujuannya untuk menyeimbangkan dari kedua pengetahuan tersebut. Adapun kurikulum diniyah takmiliyah. Kurikulum adalah perangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi, dan bahkan pelajaran serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan tersebut. Jadi di pondok pesantren juga ada suatu kurikulum. Ya, ada kurikulum, tidak hanya di sekolah saja. Kurikulum diniyah takmiliyah yang berlaku sekarang ini adalah kurikulum madrasah diniyah tahun 1983 yang diadaptasi dengan kurikulum tingkat satuan pendidikan KTSP. Sebagaimana kurikulum yang diberlakukan secara nasional di berbagai lembaga pendidikan di Indonesia, kurikulum model ini sangat relevan dengan semangat pembelajaran yang terjadi pada diniyah takmiliyah di berbagai daerah. Adapun satuan, ya, satuannya satu, menyeluruh dan berkesinambungan antara kurikulum. B, beragam dan terpadu. Yang C, berpusat pada potensi dan kebutuhan santri. Seterusnya, selanjutnya, meskipun dalam penyelenggaraan lembaga pendidikan madrasah diniyah takmiliyah ini memiliki keragaman antara satu dengan yang lain, namun rangka untuk memudahkan dalam pengelolaan madrasah tersebut, maka pemerintah melalui Kementerian Agama Republik Indonesia memberikan pedoman sebagai acuan dalam penyelenggaraannya dalam bentuk struktur program kurikulum madrasah diniyah takmiliyah, yaitu tadi pada tahun 1983 dan dikembangkan menjadi kurikulum 2014 berdasarkan peraturan Menteri Agama nomor 13 tahun 2014 untuk menetapkan jenis dan jenjang pendidikannya. Mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.